Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik. Di sini saya Nurbani Safira Roma Fadilah dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis akan melanjutkan video tentang buku Better Than Before karya Gretchen Rubin. Di sini saya akan membahas tentang topik selanjutnya, yaitu tentang pilar kebiasaan. Sebelum lanjut ke pilar kebiasaan, kita review dulu yuk sedikit tentang pembahasan sebelumnya, yaitu di mana tentang pengetahuan diri. Nah, di pengetahuan diri itu seperti yang sudah dibahas, membahas tentang 4 tendensi. 4 tendensi itu apa aja? Yang pertama ada upholder atau penegak, yang kedua ada questioner atau seorang penanya, yang ketiga ada obliger, yang keempat adalah rebel. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya tentang keempat tendensi tersebut. Namun keempat tendensi tersebut juga masih sangat berhubungan dengan pilar kebiasaan. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang pilar kebiasaan, mari kita bahas satu persatu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan ya, kali ini saya akan membahas tentang topik selanjutnya, itu pilar kebiasaan. Nah, ada apa aja sih di pilar kebiasaan? Mari kita simak bersama-sama. Nah, jadi di pilar kebiasaan itu terdapat beberapa strategi nih yang dapat membantu kita untuk mengubah kebiasaan kita. Apa aja? Yaitu ada pemantauan atau monitoring, landasan atau foundation, penjadwalan atau scheduling, dan juga akuntabilitas atau accountability. Dengan strategi-strategi yang sudah disebutkan barusan, diharapkan kita juga bisa dapat dengan mudah mengubah kebiasaan kita. Namun jangan lupa pula kita juga harus memperhitungkan apa yang telah kita pelajari tentang diri kita sendiri dari latihan pengetahuan diri yang sebelumnya. Jadi di sini kita juga harus benar-benar mengenal diri sendiri dan strategi mana yang akan cocok nantinya. Nah, inilah 4 strateginya ya teman-teman. Yang pertama ada pemantauan atau monitoring, yang kedua landasan atau foundation, yang ketiga ada penjadwalan yaitu scheduling, dan yang keempat akuntabilitas atau accountability. Untuk penjelasan lebih lengkapnya setelah ini ya teman-teman, yuk kita mulai dari pemantauan. Nah, yang pertama itu adalah pemantauan atau monitoring. Nah, di sini di pemantauan kita harus mengidentifikasi tindakan yang dipantau. Dan yang terpenting di sini adalah pengukuran yang sebenarnya. Dan monitoring yang akurat juga akan sangat membantu untuk mengubah kebiasaan kita nantinya. Strategi pemantauan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Strategi pemantauan tidak membutuhkan perubahan, namun seringkali strategi pemantauan akan mengarah pada perubahan. Dalam hal ini, pengukuran diri membawa kesadaran diri, dan kesadaran diri pun akan memperkuat pengendalian diri kita, dan oleh karena itu pasti akan mempercepat diri kita untuk menuju perubahan tentunya yang lebih baik. Karena di sini pengukuran sebenarnya yang sangat penting. Saat kita mengukur dengan tepat, kita tidak bisa menebak apa yang kita lakukan, dan kita seringkali sangat tidak akurat. Jadi tidak mengherankan juga kenapa kita cenderung meremehkan seberapa banyak kita makan dan melebih-lebihkan seberapa banyak kita berolahraga. Pemantauan yang akurat juga dapat membantu kita menentukan apakah suatu kebiasaan itu sepadan dengan waktu, uang, atau energi yang akan kita konsumsi. Dengan kita memonitor diri sendiri, kita pun secara tidak langsung tidak bisa memenuhi diri sendiri.
Itulah mengapa strategi pemantauan pun bekerja dengan sangat baik. Karena dengan pemantauan kita memiliki pemahaman yang lebih baik lagi tentang diri kita sendiri, dan kita bisa memfokuskan energi kita untuk membentuk kebiasaan yang lebih tepat di tempat yang tepat. Nah, setelah pemantauan, strategi selanjutnya yaitu landasan atau foundation. Nah, di landasan ini ada 4 dasar kebiasaan yang nanti akan saya bahas, dan juga di sini landasan adalah hal yang sangat berpengaruh untuk memulai perubahan, karena jika kita ketahui pun sebuah rumah jika landasan atau fondasinya tidak kuat, hal tersebut akan sangat percuma. Jadi untuk membangun kebiasaan pun harus didasari dengan fondasi yang kuat. Jika kita ingin mengubah kebiasaan kita, dari manakah kita harus memulai? Kita harus memulai, yang pertama adalah menangani masalah yang besar dan juga jelas. Nah, keempat dasar kebiasaan yang sudah saya singgung tadi adalah yang pertama tidur, yang kedua bergerak, yang ketiga makan dan minum, yang keempat adalah merapikan. Nah, keempat kebiasaan dasar ini saling memperkuat satu sama lainnya. Misalnya, olahraga membantu orang untuk tidur. Olahraga itu sama dengan bergerak. Dan dengan tidur membantu orang melakukan segalanya dengan lebih baik. Jadi, hal tersebut memang tempat yang baik untuk memulai segala perubahan kebiasaan, yaitu dengan memperhatikan keempat dasar kebiasaan tersebut. 30 menit terakhir sebelum tidur adalah zona bahaya. Kenapa? Karena kendali diri habis dan kurang tidur secara ringan maupun kronis membuat orang lebih rentan terhadap rasa lapar dan godaan. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa orang obesitas terjadi pada mereka yang kurang tidur atau memiliki jam tidur kurang dari 6 jam. Jadi, hal pertama yang harus diperhatikan jika kita ingin merubah kebiasaan kita, mulailah dari mengganti jam tidur dengan jam lebih baik atau lebih berkualitas, yaitu minimal 7-8 jam per harinya. Lalu dasar kebiasaan yang kedua yaitu bergerak. Aktivitas fisik adalah ramuan ajaib. Kenapa? Karena aktivitas fisik atau contohnya olahraga dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan energi dan suasana hati, meningkatkan daya ingat, dan mempertajam fungsi eksekutif. Lalu kita juga bisa berkontribusi pada pemeliharaan berat badan. Dan oleh karena itu pun hal tersebut memberi energi dan juga dapat menenangkan pikiran kita. Di antara manfaatnya tersebut, yang paling bermanfaat itu yaitu kita dapat berpegang pada kebiasaan baik kita lainnya dan memperkuat kendali diri kita juga. Nah, dari situ hidup kita pun akan lebih mudah. Lalu kebiasaan dasar yang selanjutnya yaitu makan dan minum dengan benar. Penelitian menunjukkan bahwa melewatkan makan adalah ide yang sangat buruk. Mungkin karena rasa lapar membuat Anda lebih sulit mengendalikan dorongan untuk makan berlebihan. Melewatkan sarapan menyebabkan tawar-menawar sepanjang hari dan pilihan yang buruk. Sebagai contohnya, penelitian pun pernah membuktikan bahwa orang yang sedang berdiet dan dia sarapan, dia dapat menurunkan berat badan dia secara perlahan, berbeda dengan orang yang sedang berdiet namun dia melewatkan sarapan. Orang yang melewatkan sarapan malah tidak mendapatkan penurunan berat badan yang dia inginkan. Nah, selain makan,
Kita juga jangan lupa bahwa minum air putih pun memiliki manfaat kesehatan yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Karena membina kebiasaan baik itu membutuhkan banyak energi. Dan energi kita pun akan terbatas jika kita tidak makan ataupun minum. Jadi, jika kita ingin berubah tapi kita tidak memiliki energi yang cukup, jangan pernah mengharapkan perubahan itu terjadi ke dalam hidup kita. Nah, lalu dasar kebiasaan yang selanjutnya adalah merapikan. Bagi kebanyakan orang, kerapihan itu sangat berkontribusi pada ketenangan batin mereka. Lingkungan yang teratur dan rapi juga bisa membuat orang merasa lebih bisa mengendalikan diri mereka. Bagi beberapa orang, lingkungan bersih dan terpelihara dengan baik akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan kebiasaan yang baik. Selain itu, menyelesaikan tugas-tugas kecil seperti meletakkan barang pada tempatnya, membersihkan atau menyingkirkan barang-barang yang tidak berfungsi yang sudah tidak digunakan. Hal tersebut akan meningkatkan rasa kemanjuran diri. Dan apabila kita semakin percaya kepada diri kita sendiri, kita semakin bisa untuk menindaklanjuti komitmen kita sendiri, dan semakin besar pula kemungkinan kita untuk percaya bahwa kita dapat mempertahankan kebiasaan-kebiasaan penting. Contoh lain yaitu merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur adalah salah satu resolusi proyek kebahagiaan yang paling populer, dan seperti yang ditunjukkan oleh Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit, dia menjelaskan bahwa kebiasaan merapikan tempat tidur berkolerasi dengan perasaan lebih sejahtera dan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kerapihan di sini sangat berpengaruh untuk kita melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi keempat kebiasaan dasar tadi sangat memudahkan untuk membentuk kebiasaan baik lainnya. Jadi menciptakan lebih banyak keteraturan yang dapat membantu kita. Mengendalikan barang-barang membuat kita merasa lebih mengendalikan hidup. Selain itu juga ada studi dari Princeton yang mengemukakan bahwa kekacauan visual mengurangi kemampuan Anda untuk fokus dan memproses informasi. Jadi memang sudah seharusnya kita menerapkan kerapihan di kehidupan sehari-hari agar kita lebih fokus dalam memproses informasi yang tentunya akan membantu kita untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Namun perlu ditegaskan lagi, langkah-langkah akan berhasil pada sebagian orang, namun akan tidak berhasil untuk sebagian orang lainnya. Maka di sini yang terpenting adalah kita harus bisa memutuskan apa yang dapat didahulukan oleh diri kita sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada strategi penjadwalan atau scheduling, di mana di sini kita menentukan waktu untuk dilakukan secara berulang, dan juga penjadwalan pun lebih memungkinkan kita untuk mengubah suatu aktivitas. Strategi penjadwalan menetapkan waktu tertentu dan teratur untuk suatu kegiatan berulang adalah satu strategi pembentukan kebiasaan yang dikenal kuat. Penjadwalan akan membuat kita jauh lebih mungkin untuk mengubah suatu aktivitas menjadi kebiasaan. Namun, strategi ini tidak cocok untuk seorang pemberontak. Karena sudah jelas, seorang pemberontak tidak akan pernah mengikuti jadwal. Kebiasaan tumbuh paling kuat dan tercepat ketika kita terus mengulang-ulang dan dengan cara yang dapat diprediksi pula. Dan bagi kebanyakan dari kita, menempatkan suatu aktivitas pada jadwal cenderung mengunci kita untuk melakukannya, dibanding hanya berangan-angan. Menjadwalkan suatu aktivitas pun membuat waktu tersebut tidak tersedia untuk hal lain. Jadi kita dengan menjadwalkan suatu hal secara tidak langsung kita
mindset bahwa kita tidak bisa melakukan hal lain selain hal yang sudah kita jadwalkan. Penjadwalan ini cocok dengan seorang yang obliger yang sulit mengatakan tidak. Penjadwalan menarik bagi banyak orang, tetapi untuk seorang upholder, mereka tertarik pada prediktabilitas jadwal dan kepuasan untuk mencoret item dari daftar tugas. Bagi kuesioner, melihat alasan yang masuk akal di balik menambahkan item ke kalender, jadi mereka dapat melakukannya. Dan untuk beberapa obligers yang tidak bisa mengatakan tidak, mereka akan menciptakan rasa tanggung jawab dan akan membantu jika melihat item muncul di jadwal mereka. Namun, tentunya bagi pemberontak, mereka ingin memilih untuk melakukan suatu aktivitas tanpa harus menempatkan suatu aktivitas tersebut pada jadwal mereka. Dalam menjadwalkan suatu hal, ada baiknya kita mengaitkan dengan kebiasaan yang sudah ada, seperti melakukannya setelah sarapan, atau dengan seperti saat alarm berdering. Karena tanpa pemicu yang seperti itu, sangat mudah bagi kita untuk lupa melakukan dan malah melakukan tindakan baru. Keinginan untuk memulai sesuatu pada waktu yang tepat biasanya hanyalah alasan untuk penundaan. Karena dalam hampir setiap kasus, waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Dan untuk menerapkan strategi penjadwalan, kita juga harus memutuskan kapan dan seberapa sering suatu kebiasaan harus terjadi atau berulang. Semakin konsisten kita melakukan suatu tindakan, nantinya akan semakin otomatis dan semakin sedikit keputusan yang kita perlukan. Tapi mengingat kompleksitas kehidupan, banyak kebiasaan yang tidak dapat dibuat secara otomatis. Meskipun penjadwalan membantu seorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, namun penjadwalan juga dapat membantu kita melakukan hal-hal yang memang kita ingin lakukan. Strategi penjadwalan adalah senjata yang ampuh melawan penundaan, karena logika besok kita cenderung merasa yakin bahwa kita akan melakukannya jadi lebih produktif. Untuk strategi yang terakhir yaitu adalah akuntabilitas. Di sini kita menghadapi konsekuensi atas apa yang kita lakukan, dan akuntabilitas pun merupakan faktor yang kuat untuk pembentuk kebiasaan. Agar efektif, strategi penjadwalan yang sebelumnya harus dipasangkan dengan strategi akuntabilitas ini. Karena menjadwalkan kebiasaan tidaklah cukup, kita harus benar-benar mengikuti kebiasaan itu. Nah, akuntabilitas berarti kita menghadapi konsekuensi apa yang kita lakukan, bahkan jika konsekuensi itu hanyalah fakta bahwa orang lain sedang memantau kita. Akuntabilitas adalah faktor yang kuat dalam membentuk kebiasaan. Jika kita yakin bahwa seseorang dapat menonton, kita akan berperilaku berbeda. Tenggat waktu pun dapat membantu kita menjaga kebiasaan bekerja. Lalu selanjutnya, biaya keterlambatan pun membantu kita untuk membayar tagihan tepat waktu. Nilai membantu kami untuk belajar. Dan catatan kehadiran juga membantu kita untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan tepat waktu. Ketika kita yakin bahwa kita dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kita, bahkan ketika kita hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri, kita akan menunjukkan lebih banyak perintah diri. Ada cara juga untuk menciptakan akuntabilitas, yaitu dengan go public. Jika seseorang mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan melakukan sesuatu karena dia tahu sisi negatif dari orang yang memberi omong kosong karena tidak melakukannya, akan memotivasi dia untuk melakukannya. Bahkan lebih dari motivasi, intrinsik apapun yang mungkin kita lampirkan untuk tugas itu sendiri. Ketika seorang memberitahu tujuan-tujuan mereka, mereka akan merasa berkomitmen pada diri mereka sendiri.
dan mereka akan sangat berhati-hati dengan komitmen apapun yang mereka buat. Dengan menciptakan akuntabilitas dengan hal seperti itu, mereka pun akan konsisten menjalankan suatu hal yang ingin mereka lakukan dengan konsisten. Cara lain untuk menggunakan akuntabilitas juga dengan pendekatan yang menurut para obliger sangat berharga, yaitu dengan bekerja sama dengan mitra akuntabilitas. Misalnya, seorang tutor bahasa yang meminta bayaran untuk ketidakhadiran, atau seorang teman yang marah jika dia harus berolahraga sendiri, atau seorang instruktur yang menuntut kehadiran yang sempurna, atau seorang pelatih yang memeriksa dengan email harian. Mitra semacam itu dapat membantu melindungi kebiasaan kita yang baik. Jadi kita tetap terkontrol. Nah, jadi strategi-strategi yang ada di pilar kebiasaan sudah kita bahas ya. Mulai dari monitoring, mulai dari foundation atau landasan, selanjutnya scheduling, dan juga akuntabilitas. Semuanya sudah kita bahas bersama-sama. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin berubah, kita harus benar-benar mengetahui diri kita sendiri. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Dan setelah itu, kita tentukan strategi mana nih yang cocok untuk perubahan kita nantinya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas topik lain yang lebih menarik yang ada di buku Better Than Before karya Gretchen Rubin ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.